Hai teman-teman, nama saya adalah Ibnu Zaini Hibtul Orang Jaha dengan kode NIK 233712017 dari kelas Manajemen Perusahaan kelas A. Dan kali ini saya akan membawakan materi manajemen bisnis tentang kepemimpinan. Tapi sebelum itu, apa sih itu kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan ialah pemimpin dan kepemimpinan merupakan seni dan keterampilan orang dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain agar melaksanakan aktivitas tertentu yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Memimpin adalah mengerjakan unit demi tujuan tertentu, tetapi dilaksanakan oleh orang yang dipimpin. Kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Baik, berikutnya ialah definisi kepemimpinan itu sendiri. Saya mengambil definisi kepemimpinan dari dua tokoh yang terkenal. Yang pertama ialah Stephen P. Robbins yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok menuju tercapainya sasaran. Dan Ricky Wagerhoven yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh tanpa paksaan untuk membentuk tujuan-tujuan grup atau organisasi, memotivasi perilaku ke arah tujuan tersebut, dan membantu mendefinisikan kultur grup atau organisasi. Setelah kita memahami apa sih itu pengertian serta definisi kepemimpinan dari berbagai macam tokoh, kali ini saya akan membahas tentang unsur-unsur kepemimpinan itu sendiri. Unsur kepemimpinan terdapat 4 poin penting. Yang pertama ialah kumpulan orang. Terdapat kumpulan orang yang menjadi pengikut untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Para pengikut akan menerima pengarah dan perintah dari pemimpin. Jadi, untuk dalam sebuah organisasi itu pasti harus ada kumpulan orang yang mengikuti perintah dari satu atasan, yaitu pemimpin. Jadi kepemimpinan ini sangat penting, teman-teman. Berikutnya ialah kekuasaan. Kekuasaan merupakan kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi para pengikutnya dalam melaksanakan tugasnya. Ada 5 dasar kekuasaan yang dimiliki pemimpin, antara lain kekuasaan menghargai, kekuasaan memaksa, kekuasaan sah, kekuasaan rujukan, dan kekuasaan keahlian. Berikutnya, yang ketiga, ialah mempengaruhi. Unsur ketiga ini dari kepemimpinan adalah kemampuan memimpin dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi para anggota organisasi agar mau melaksanakan tugasnya. Para pemimpin memiliki kualitas daya tarik yang dapat menimbulkan kesetiaan, pengabdian, dan keinginan yang kuat dari para anggota organisasi untuk melakukan hal-hal yang diinginkan pemimpin. Jadi tidak seperti memaksa ya, tapi lebih ke mempengaruhi agar para pekerja itu mengerjakan tugasnya dengan sepenuh hati karena menaruh rasa respect kepada pemimpin itu sendiri. Yang terakhir ialah nilai. Menurut James McGregor dalam Stoner 1996 mengatakan bahwa pemimpin yang mengabaikan komponen moral kepemimpinan mungkin dalam sejarah dikenal sebagai penjahat atau lebih jelek lagi. Jadi ada nilai tersendiri dalam pemimpin sendiri yang harus kita ketahui, teman-teman. Jadi pemimpin itu tidak hanya menyuruh atau memerintah, tapi harus memiliki nilai etika yang terkandung dalam kepemimpinan itu sendiri. Baik, setelah membahas tentang unsur-unsur kepemimpinan, berikutnya saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan atau cara ya dalam memimpin sebuah organisasi atau kelompok. Yang pertama ialah gaya kepemimpinan otokritis atau autocratic leadership. Pemimpin dengan gaya ini bertindak sebagai diktator yang memiliki kekuasaan mutlak. Mereka cenderung menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, dan tidak mau menerima kritik atau saran dari bawahan. Pendekatan mereka sering mengandung unsur paksaan dan hukuman. Yang kedua, ialah gaya kepemimpinan militeristis atau militarism leadership. Pemimpin dengan gaya ini cenderung memprioritaskan struktur hierarki atau hierarki, serta formalitas dan disiplin yang ketat. Mereka bergantung pada pangkat dan jabatan, sulit menerima kritik, dan suka melakukan upacara-upacara formal. Yang ketiga ialah gaya kepemimpinan paternalistik atau paternalistic leadership. Pemimpin dengan gaya ini memperlakukan bawahan seperti anak-anak yang perlu dilindungi. Mereka jarang memberikan bawahan kesempatan untuk mengambil inisiatif atau mengembangkan kreativitas. Yang berikutnya ialah gaya kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership. Kepemimpinan karismatik didasarkan pada daya tarik pribadi, pemimpin yang menginspirasi dan mempengaruhi orang lain. Karakteristik utama pemimpin karismatik meliputi percaya diri,
memiliki visi yang jelas, kemampuan berkomunikasi yang baik, serta keyakinan kuat dalam visinya. Yang kelima ialah gaya kepemimpinan demokratis atau democratic leadership. Pemimpin dengan gaya ini mendorong partisipasi dan aktivitas dari anggota tim. Mereka memberikan bawahan kesempatan untuk mengambil keputusan, mengutamakan musyawarah, dan memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi tidak seperti yang tadi yang bersifat otoriter dan menolak banyak saran dari bawahan. Gaya kepemimpinan demokratis ini lebih ke arah musyawarah atau kebersamaan. Jadi mereka akan berdiskusi terlebih dahulu untuk melakukan suatu hal yang ingin dilakukan oleh organisasi atau kelompok tersebut. Yang berikutnya ialah kepemimpinan partisipatif atau participative leadership. Gaya kepemimpinan ini melibatkan anggota organisasi dalam mendukung peran dan tanggung jawab pemimpin. Pemimpin partisipatif berusaha untuk melibatkan dan memberikan semua anggota organisasi. Dan yang terakhir atau yaitu yang ketujuh, itu ialah kepemimpinan bebas kendali atau free rein leadership. Pemimpin bebas kendali cenderung menghindari tanggung jawab dan membiarkan kelompok menetapkan tujuan mereka sendiri. Mereka hanya memainkan peran kecil dalam pengambilan keputusan. Baik teman-teman, itu adalah poin-poin penting yang telah kita bahas. Berikutnya kita akan masuk dalam sesi kesimpulan. Jadi, kepemimpinan merupakan keterampilan yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena diperlukannya orang yang dapat mengatur, mengayomi, serta membimbing anggotanya agar bisa melakukan atau mencapai tujuan sebuah organisasi dengan bagus atau dengan cepat serta dengan tepat. Dengan kata lain, terlaksana. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan tentang kepemimpinan. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika ada salah kata serta pengertian karena mungkin kita hanya manusia biasa yang memiliki banyak kesalahan. Thank you, see you next time.